Sudah mulai record ya. Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bapak dosen, Pak Oki, dan Pak Aris yang kami hormati, serta Mbak Mela selaku koas kami. Semoga berbahagia selalu. Di sini kami dari kelompok 16. Insya Allah akan mempresentasikan hasil dari proposal kami yang sebelumnya telah kami ajukan dalam bentuk laporan. Di sini saya sendiri ada Yunus Abdan Kamil dengan NIM 126, dan ada rekan saya Nadia Rahma Khairunisa, dan ada rekan saya satunya lagi Ivan Zulfa Furqan. Teman-teman sekalian, di sini kita akan mempresentasikan tentang bisnis kami, yaitu Miremes No MSG. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai untuk presentasinya. Baik teman-teman semua, dari bisnis yang kami ajukan, satu hal yang melatar belakangi kenapa kita mengajukan dari bisnis Miremes No MSG yaitu bahwa makanan adalah hal yang mendasar dalam kehidupan manusia, yang mana sebagai bahan pokok agar kita bisa memiliki tenaga untuk memulai sebuah aktivitas. Dan perlu kita ketahui, seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka bertambah pula kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan. Melihat keadaan ini membuka peluang bagi kita semua, terutama bagi produsen, untuk membuka sebuah usaha baru dalam produk makanan. Selain itu, juga banyaknya bahan baku yang melimpah dan mudah diperoleh, memunculkan sebuah ide untuk kami membuka usaha Miremes No MSG ini. Dan perlu kita ketahui juga, produksi bayam di Indonesia sangatlah besar. Dari BPS atau Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 sebesar 157.024 ton telah diproduksi, dan lalu meningkat pada tahun 2021 sebesar 171.000 ton, yang mana produksi ini sangat meningkat sebesar 14%. Maka dengan meningkatnya ini menjadi peluang bagi kita semua, terutama bagi kami, untuk memberanikan diri membuka usaha ini. Dengan usaha Miremes Bayam No MSG ini merupakan snack mie yang berbahan dasar pangan, bahan tanpa bahan pengawet. Tidak seperti mie pada umumnya yang mana mengandung bahan pewarna dan bahan pengawet seperti MSG. Mie yang kami tawarkan nanti berupa mie remes yang mana tanpa bahan pengawet, dan itu sangat baik dikonsumsi untuk semua umur. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Dari tujuan dari usaha ini adalah yang pertama yaitu membuka usaha kecil, yang kedua membuat produk yang praktis dan unik, yang ketiga adalah memanfaatkan bahan baku yang sehat, yang keempat menciptakan peluang usaha baru, yang kelima meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan adanya Miremes No MSG ini, dan yang terakhir adalah menumbuhkan jiwa yang mandiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivan. Silahkan. Baik, selanjutnya keunggulan produk atau jasa. Makanan ringan atau biasa disebut dengan sebagai cemilan sering kita konsumsi sebagai makanan penunda lapar. Miremes merupakan salah satu makanan praktis yang digemari banyak orang hampir di seluruh dunia. Selain rasanya nikmat, makanan ini juga mempunyai harga yang hemat. Mengkonsumsi Miremes bisa membuat kita terhindar dari kelaparan ekstrim sehingga saat waktunya jam makan kita tidak berlebihan. Dengan berkurangnya keinginan untuk makan berlebih, kita bisa dengan mengontrol berat badan. Miremes bisa menambah asupan nutrisi dalam tubuh. Dengan sayuran bayam yang mengandung vitamin dan zat besi mampu membantu sistem kekebalan tubuh. Pilihan makanan ringan bernutrisi lain seperti Miremes bayam dengan tidak mengandung MSG bisa membantu memenuhi asupan zat besi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Selanjutnya. Untuk analisis pasar yang telah kita analisis bersama, bahwa produk mie Miremes Bayam No MSG ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, bahkan ibu rumah tangga, atau bahkan sampai lansia pun masih bisa menikmati produk ini, karena dengan bahan alami dan bahan-bahan yang berkualitas, kami rasa itu sangat aman dan sangat baik ketika dikonsumsi untuk semua kalangan umur.
untuk saat ini kami mempunyai beberapa pesaing, yaitu bahwa pengaruh pesaing yang terhadap jualan Mirrorless ini cukup berpengaruh karena pesaing kami sudah memiliki berbagai macam tempat dan proses pembuatan yang cukup strategis sehingga banyak orang yang melakukan aktivitas di sekitar tempat tersebut sering berkunjung dan membeli produk mereka. Tapi satu sisi dari analisis pasar ini kita masih berusaha dan meyakinkan dari produk kita bahwa kita dapat bersaing dimanapun dan kapanpun tempat kita berada nantinya. Baik, lanjut. Oke, selanjutnya adalah analisis kelayakan usaha. Untuk BEP sendiri bisa didapatkan dengan total biaya tetap dibagi dengan harga yang dikurangkan dengan biaya variabel per unitnya, yaitu dengan Rp15.200 dibagi dengan 15.000 dikurangi harga biaya variabel yang kita dapat yaitu 11.625 dan didapatkan hasil BEP yaitu sebesar 4,5. BEP volume pada usaha Mirrorless MSG ini adalah 4,5, bahwa artinya produk harus terjual 4 bungkus jika ingin mencapai BEP. Artinya jika masuk penjualan kelima, maka penjualan itu sudah merupakan dari keuntungan. Yang kedua yaitu HPP. HFC bisa didapatkan dengan TFC dibagikan Q Rp480.200 dibagi dengan 40 dan dihasilkan AFC sebesar Rp12.000. Yang ketiga adalah R per C ratio. Yang R per C ratio didapatkan dengan TR dibagi dengan TC, yaitu Rp600.000 dibagikan Rp480.200 dan didapatkan hasil 1,24. Untuk keuntungan awal sendiri, kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp135.000. Seiring waktu, keuntungan meningkat pada hari libur karena awal kegiatan dari mahasiswa dan pada event-event dalam kegiatan mahasiswa dalam kurun waktu sekitar 3-4 bulan. Baik, manajemen dalam bisnis ini itu struktur organisasi dalam usaha kami terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada owner yang bertugas sebagai pemilik perusahaan dan juga merangkap sebagai pemilik perusahaan tentu harus menjadi pemimpin serta memastikan industrinya berjalan dengan lancar. Kedua ada CEO, yaitu tugasnya merancang tujuan bisnis, komunikator, pengelola perusahaan. Ketiga ada manajer keuangan, yaitu tugasnya merencanakan dan mengatur anggaran keuangan perusahaan. Yang keempat itu ada manajer usaha, tugasnya merancang dan mengimplementasikan rancangan serta strategi bisnis untuk menggapai tujuan yang ditetapkan. Yang kelima ada manajemen pemasaran, yaitu tugasnya mengkoordinasikan strategi pemasaran dan memonitor perubahan perusahaan. Selanjutnya. Baik, untuk strategi pengembangan bisnis kami, yaitu ada beberapa tahap yang akan kami lakukan. Pertama itu, kita akan mulai dengan mencari target konsumen, yang mana mencari target konsumen ini harus dilakukan dengan tujuan agar produk yang mana kita nanti hasilkan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen tersendiri, sehingga kita mampu melakukan pendekatan dengan konsumen dengan cara yang lebih efektif dan tepat. Baik, selanjutnya yaitu kami akan membuat suatu blog yang mana itu kita gunakan sebagai media branding. Strategi branding pakai menggunakan media, website kerap kali digunakan oleh para marketers untuk memperluas wilayah dari produknya. Sama halnya seperti sosial media, maka merek yang didapatkan berasal dari sosial media saja. Marketplace, maka merek produknya dikenal oleh lebih dari satu orang dari marketplace juga. Namun, website bakal memperluas wilayahnya di search engines, Google, dan Yahoo. Lalu yang ketiga yaitu memasarkan produk melalui media sosial. Strategi branding media sosial adalah hal yang berluas, mengingat pengguna media sosial hampir meningkat, apalagi hampir setiap orang memilikinya. Dalam hal ini, media yang bakal kita ambil adalah berupa Instagram, Facebook, dan akan kami isi dengan konten yang memuat adalah gambar atau video. Setidaknya kita akan mengupload konten-konten tentang perusahaan kita yang mana itu bisa menarik bagi konsumen itu tersendiri.
Baik, selanjutnya adalah cara produksi dari mie remes bayam MSG ini. Terdapat bahan baku dan alat yang digunakan. Yang pertama, untuk bahan bakunya, yang pertama ada 250 gram tepung terigu protein tinggi, yang kedua ada 50 gram tepung maizena, yang ketiga adalah setengah sendok teh garam, yang keempat 1 butir telur, yang kelima 80 gram daun bayam, yang keenam 50 ml air, dan yang terakhir adalah minyak biji matahari. Untuk alat yang digunakan, yang pertama ada blender, yang kedua ada saringan minyak stainless steel, yang ketiga ada baskom, yang keempat ada mesin penggiling mie, yang kelima timbangan dapur, yang keenam wajan, dan yang terakhir adalah spatula. Baik, cara produksi mie sendiri. Yang pertama, blender daun bayam dengan air. Lalu yang kedua, campur semua bahan jadi satu, uleni sampai rata. Lalu yang ketiga, tekstur adonan memang agak keras, namun jangan tambah air agar waktu cetak adonan mie tidak menempel. Yang keempat, setelah adonan rata, bagi menjadi beberapa bagian sambil dipipihkan agar saat digiling tidak terlalu berat. Yang kelima, pipihkan adonan dengan mesin penggiling mie dari yang tebal hingga menjadi tipis. Lalu yang keenam, setelah semua adonan dipipihkan, dilanjutkan dengan memotong adonan menjadi mie. Yang tujuh, timbang mie sekitar 70-80 gram. Lalu kemudian panaskan minyak dan masukkan mie ke dalam cetakan saat mengonsumsi, lalu goreng selama 2 menit. Yang delapan, setelah digoreng, tiriskan mie dan beri bumbu selera. Yang sembilan, simpan mie di wadah yang kedap udara. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang cara pemasaran yang akan kita lakukan dalam produk kita. Pertama, kalau kita lihat dari aspek produk, bahwa produk yang dihasilkan pada usaha ini yaitu berupa mie rebus bayam yang menggunakan bahan dasar berupa tepung protein tinggi dan bayam sendiri. Menggunakan bahan baku berupa bayam dikarenakan bayam mengandung sebuah karbohidrat, protein, beta karotein, vitamin B kompleks, dan vitamin C, yang mana itu sangat baik untuk tubuh. Selain itu, bayam juga memiliki banyak manfaat, diantaranya mampu membantu mencegah kanker, mengatasi diabetes, dan lain-lainnya. Yang mana mie rebus bayam ini dapat menjadi cemilan di saat kita mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Lalu kita lihat dari segi harga. Harga untuk produk yang ditetapkan bagi produk kami itu cukup terjangkau, sehingga mie rebus bayam ini dapat bersaing di pasaran dengan perkemasan kita bandrol dengan harga Rp15.000. Harga produk ini ditetapkan berdasarkan harga bahan baku yang digunakan dan harga pasar yang kami sesuaikan pada saat ini. Lalu kita lihat dari segi aspek promosi, yang mana promosi merupakan bagian sangat penting dalam melaksanakan suatu usaha. Promosi yang dilakukan untuk produk mie bayam ini yaitu dari mulut ke mulut, yang mana dari mulut ke mulut itu kita lanjutkan dengan berbagai promosi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, hingga kita mengikuti suatu pameran atau event yang diadakan oleh kegiatan mahasiswa. Lalu kita lihat dari segi tempat, yang mana usaha ini insya Allah akan bertempat di Kecamatan Kasihan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dalam pengambilan lokasi ini dikarenakan bahan baku mudah didapatkan dan dicari ketika kita mengambil lokasi pada area ini. Selain itu, pemilihan ini didasarkan karena target utamanya adalah mahasiswa umum, yang mana mahasiswa UMY dan masyarakat di sekitar area UMY. Selanjutnya yaitu perencanaan uang dan biaya investasi. Di sini ada uraiannya yaitu berupa blender, saringan minyak stainless steel, baskom, mesin penggiling mie, timbangan dapur, wajan, dan spatula. Dengan total penyusutan per bulannya didapatkan sejumlah Rp4.200. Ada PKB modena dalam telur hari
Baik, untuk selanjutnya itu ada proyeksi laba rugi dari biaya operasional kami, yaitu dari biaya variabel itu ada itu sekitar 300.000, yang mana ditambah dengan biaya pendukung sejumlah 165.000, yang mana dengan total penjualan kami yang kami targetkan yaitu sekitar 600.000, maka alhamdulillah kita bisa mendapatkan keuntungan atau laba sebesar Rp135.000. Selanjutnya yaitu kelayakan usaha. Dari usaha Mirames Bayam MS ini didapatkan biaya sebesar Rp480.000 dengan estimasi porsi 40 porsi, dan didapatkan HPP sebesar Rp12.000 dan dengan harga jual yaitu sebesar Rp15.000. Baik, ini mungkin adalah sedikit contoh prototipe beberapa mikromesin sedikit. Baik, Bapak, Ibu dosen dan teman-teman koas, Mbak Mela, mungkin ini adalah gambaran salah satu prototipe kami yang mana kita ambil dari contoh yang kita ambil di Google, dan ini merupakan satu pesaing besar bagi kami dalam mewujudkan produk yang ingin kita wujudkan nantinya. Tapi satu sisi dengan prototipe sementara ini menjadi satu gambaran bagi teman-teman koas dan Bapak dosen dalam menilai kami. Yang harapannya dengan proposal yang sudah kami ajukan sebelumnya, jikalau emang kami berkenan untuk memproyeksikan dan mengimplementasikan dari bisnis kami, kalau kita akan siap untuk mewujudkan dari proposal yang telah kami ajukan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami, dan semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, kita mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari Bapak koas, Bapak Ibu, Bapak dosen dan teman-teman koas. Sekian dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.